Fakta persidangan Nikita Mirzani kemarin soal produk skincare Dr. Reza Gladys yang diduga bermasalah ternyata dibantah secara keras oleh Dr. Zenet Stansa. Tapi sayangnya yang ditanggapi cuma potongan video 16 detik. Halo Bu Dr. Jena, terima kasih sebelumnya sudah mention netizen Cendol berkali-kali ya. Saya merasa sangat terhormat nih akhirnya disapa lagi oleh seorang profesional kesehatan. Dan tentunya netizen Cendol juga terharu ya Sahabat Cendol, karena dari video yang saya buat berdurasi 3 menit 23 detik, Ibu Dr. Janet ini berkenan menanggapi selama 16 detik saja, tepatnya di menit 1:26 detik sampai 1:43 detik. Nah, singkat, padat, dan tentu agak tidak lengkap. Nah, maka izinkan saya untuk menanggapi pernyataan Bu Janet secara menyeluruh ya, supaya netizen juga tidak salah paham dan tidak ikut-ikutan melihat hanya dari satu sisi. Ini ya netizen Cendol, dalam persidangan yang kemarin ini kan terkait gugatan Dr. Reza Gladys dalam hal TPPU maupun upaya pemerasan, pengancaman untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Itu persidangan yang kemarin. Bu, mohon jangan menyederhanakan perkara ya Bu. Yang dilakukan oleh Dr. Reza Gladys adalah laporan pidana, bukan gugatan perdata. Please. Dan jenis pidananya bukan penyebaran informasi palsu, tapi pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik atau membuka aib atau membongkar rahasia dan TPPU. Jadi konteksnya beda banget nih Bu. Jangan dipelintir Bu, nanti netizen kita makin bingung. Jadi harusnya baik pengacara maupun Nikita Mirzani itu harus berjuang untuk menyanggah semua dakwaan dari jaksa, supaya hal ini bisa membebaskan ataupun mengurangi masa tahanan Nikita Mirzani. Jadi bukan waktunya untuk membahas produk yang overclaim, overprice ataupun relabeling. Kenapa? Nah, saya sepakat sekali ya, pengacara Nikita Mirzani memang harus berjuang untuk membela Nikita Mirzani. Tapi yang kemarin itu Bu, itu bukan agenda pembelaan, itu masih pemeriksaan saksi. Bahkan hakim sendiri kan di sana terlihat ya sudah berkali-kali mengingatkan agar keberatan disampaikan nanti pada saat pembelaan. Ibu gimana sih Bu? Saya aja yang menyimak dari live streaming dan masih bisa menangkap konteksnya Bu. Masa Ibu yang katanya kemarin itu sudah hadir langsung malah menanggapi lewat video saya, bukan langsung di ruang sidang. Kenapa nggak disampaikan langsung tuh Bu sama Bang Pami, kan kemarin ketemu kan? Kan waktunya untuk membahas produk yang overclaim, overprice ataupun relabeling. Kenapa? Karena ini bukan persidangan tentang terkait produk. Ini persidangan tentang gugatan dokter. Nah, terkait pembahasan skincare di persidangan ya, Bu, masa kita mau tutup mata sih Bu Janet? Di dalam berkas dakwaan jaksa itu jelas-jelas disebutkan banyak sekali tentang produk skincare. Bahkan saksi pun juga membahasnya panjang lebar ya dengan terdakwa tuh. Nah, kalau Ibu menyimak video saya dengan hati yang terbuka Bu, sebenarnya saya menyampaikan pesan moral yang sangat mendalam Bu. Mari lihat perkara ini dari 3 sisi, dari perspektif jaksa, korban, terdakwa. Tapi ya, mungkin kalau hatinya udah bias ya, pesan moral pun terdengar ofensif. Nah, karena Bu Dokter ini kan seorang dokter ya Bu Janet ya, maka izinkan saya bertanya hal yang lebih substansial Bu. Apakah pendapat Ibu tentang produk Ribe Skin yang sudah dicabut izin edarnya oleh BPOM ya, tapi tetap beredar lewat relabeling di e-commerce? Dan dari sisi medis, apa sih resiko penyebaran HIV Bu jika jarum digunakan sembarangan untuk perawatan wajah? Nah, netizen Cendol tidak bermaksud untuk menjebak ya Bu ya, tapi agar netizen kita bisa dapat pencerahan dari seorang dokter nih, bukan dari VT seorang netizen Cendol seperti saya. Nah, untuk sahabat Cendol, mari bantu tag dan mention Bu Dr. Zenet Stansa ya, agar beliau bisa notice. Tapi ingat, jangan bullying ya. Nggak boleh bullying, kita tetap diskusi sehat berbasis data, karena karena yang kita bela bukan siapa-siapa tapi akal sehat dan fakta persidangan. Fakta ketiga di sidang Nikita Mirzani tanggal 24 Juli 2025 kemarin ternyata membuat netizen Cendol harus membuat pernyataan klarifikasi dan permintaan maaf. Nah, saya dari netizen Cendol ingin menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat Cendol dan kepada brand Glavicia. Jadi sahabat Cendol dan brand Glavicia ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Selama ini netizen Cendol berpikir bahwa serum berjarum itu yang kemarin dibahas, yang viral itu adalah produk
ternyata itu adalah treatment. Masalah treatment glowing booster cell itu adalah nama treatment, bukan produk ya. Treatment glowing booster cell, jadi itu terserah kita mau pakai nama itu. Contoh misalnya kita mau pakai facial diamond, facial crystal, mau facial apa terserah kita, tapi konsumable yang kita pakai, produk yang digunakan itu adalah produk Juga Skin. Ya, masukan buat brand Glavicia maupun brand-brand lainnya ya. Lain kali kalau tulisannya tuh bisa dibikin gede ya, di kemasannya bertuliskan ini bukan produk tapi treatment. Biar netizen kayak saya juga nggak salah paham sampai ke akar-akar. Jadi begini sahabat channel, dalam fakta persidangan Nikita Mirzani kemarin, Dr. Reza Gladys menyebut bahwa booster cell alias produk yang berjarum kecil-kecil itu ternyata bukan produk, melainkan treatment yang menggunakan produk dari perusahaan lain. Lebih lanjut, Nikita Mirzani dan Dr. Atobah Mobit juga menyebut nama Ribeskin, sebuah brand dari Korea ya, sebagai sumber produk yang digunakan. Nah, dugaan makin menarik nih, karena produk tersebut diduga ditempeli stiker Glavicia untuk dijadikan bagian dari treatment. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau itu memang produk dari Ribeskin ya, kenapa pada 2024 bulan November itu BPOM mencabut izin edar Ribeskin versi berjarum kecil-kecil tersebut? Apakah itu produk yang sama seperti yang digunakan oleh Dr. Reza Gladys? Who knows? Tapi sahabat channel, kalau produk sudah dilarang edar tapi masih beredar bebas di e-commerce, itu namanya apa ya? Dan kalau benar nih ya, seandainya benar nih, ada stiker brand lokal yang nempel di atasnya tanpa izin, well, itu bisa kena pasal relabeling ilegal. Dan kalau sampai terjadi efek samping itu bisa jadi panjang urusannya. Oke, sahabat channel, dari sidang Nikita Mirzani kita belajar satu hal penting ya. Label boleh cantik, tapi fakta nggak bisa dibungkus oleh glitter. Kalau kalian peduli dengan edukasi hukum dan fakta persidangan Nikita Mirzani, jangan lupa follow akun netizen channel. Dan bantu share lah video ini biar makin banyak yang sadar bahwa glowing itu penting, tapi legalitas produk lebih penting. Sumpah di pengadilan itu adalah pernyataan yang diucapkan oleh seseorang seperti seorang saksi ataupun ahli sebelum memberikan kesaksian ataupun keterangan dalam proses peradilan. Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwasannya keterangan yang dia berikan itu bersifat benar dan valid. Dan sumpah tersebut diucapkan oleh sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Maksudnya tuh gini loh. Tadi kan kamu kan udah bersumpah nih sebelum sidang dimulai, ya kan? Harusnya kamu ingat, kamu itu udah bersumpah di atas Quran sebelum sidang dimulai. Pada saat persidangan sudah dimulai, kamu kan ditanya tadi, kamu kenal tidak dengan yang namanya Sarno? Terus kamu jawab, saya tidak tahu. Gimana maksudnya kamu nggak tahu? Udah jelas-jelas beberapa hari belakangan ini kamu posting story, kamu menegaskan bahwasanya kamu itu tidak mau menyebut nama Samira, jadi kamu sebut nama itu Sarno. Itu aja kamu udah berbohong. Ya, udah berbohong di atas Quran. Kamu udah disumpah di atas Quran. Tuhan kamu aja berani kamu lawan, apalagi manusia biasa. Nauzubillah min zalik ya Allah. Jangan mempermainkan Al-Quran. Hati-hati sayang. Karma itu dibayar tunai. Gak jauh beda berarti kau sama Sarno alias Samira yang pernah buat konten bersumpah di atas Quran. Berarti intinya kau sama Samira itu ya 11-12. Kakak beradik bukan? Gue berkomentar selayaknya gue jelas netizen ya. Jadi kalau salah gue komentarin, kalau benar nggak akan gue komentarin. Dan jangan lupa track record bahwasannya kamu pernah posting story ngata-ngatain Sarno, itu jelas ada track recordnya. Jadi jangan kamu pungkiri bahwasannya kamu bilang nggak tahu, nggak kenal.